Edukasi pengelolaan ratik terus digencarkan di Banjarmasin. Dalam agenda reses, anggota DPRD Banjarmasin mantan praksi Partai Gerindra Gusti Yasni Iqbal mengajak warga untuk mulai memilah ratik matan rumah. Kegiatan ini dinilai penting gasan menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memberikan nilai ekonomi. Hari kedua reses masa sidang pertama tahun 2026 dimanfaatkan Gusti Yasni Iqbal gasan mengedukasi warga di kawasan Jalan Pulau Laut RT 03 RW 10 Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, jelang Kamarian Jumat 3 April 2026. Dalam kegiatan tersebut, warga diberikan pemahaman tentang pentingnya memilah ratik, mulai matan rumah tangga, baik ratik organik maupun anorganik. Anggota DPRD Banjarmasin Gusti Yasni Iqbal Takuni madahkan, ratik basah nang kaya sisa makanan bisa dijadikan kompos, sementara ratik kaling nang kaya kertas wan kardus bisa dijual. Pak, terkait dengan sampah, Pak, apa yang disosialisasikan di sini, Pak? Tadi dianjurkan sajalah untuk yang sampah-sampah mulai sumber dari rumah tangga ini lebih dulu dipisahkan, yang organik dengan yang tidak organik, sehingga yang mengangkutnya kemudian untuk selanjutnya lebih mudah gitu. Jadi mulai sumbernya, mulai rumah tangganya. Sosialisasi ini mendapat respon matan warga lantaran turut melibatkan instansi terkait matan pemerintah kota Banjarmasin. Selain mengurangi volume ratik ke wadah pembuangan akhir, pemilahan ratik juga dinilai mampu memberikan manfaat ekonomi gasan warga. Kasih Terantip Kelurahan Antasan Besar Gusti Yasna Sahbana memadahkan kesadaran warga dalam mengolah ratik mulai meningkat. Warga sudah mulai memilah ratik matan rumah, namun sosialisasi tetap terus dilakukan supaya lebih disiplin. Upaya ini juga didukung oleh keberadaan agen 3R di tingkat lingkungan yang aktif membantu pengelolaan ratik. Alhamdulillah selama ini di Kelurahan Antasan Besar, masalah kesampahan sudah tertangani, mulai dari pemilahan sampah dari rumah tangga sampai dengan program sulung sitak dari Pemko, pilah sampahnya. Dan yang sekarang yang dilaksanakan ini dengan agen 3R dari RT langsung yang menangani dan sosialisasi serta penanganan sampahnya untuk rumah tangga sebelum masuk ke pembuangan gerobak dan singkat ke TPA. Ini ada bank sampah, Pak? Bank sampah ada, bank sampah kelurahan sama bank sampah RT. Ketua RT 03 Suryansah mengakui masih ada kendala di lapangan, namun edukasi terus dilakukan secara bertahap. Warga terus diarahkan supaya paham cara memilah ratik. Ada kendala lah PRT dalam penanganan sampah ini PRT? Ya, alhamdulillah memang selama ini memang ada dalam lapangan itu proses kendala pasti ada lah. Tapi kita akan terus memberikan arahan, memberikan sosialisasi kepada warga, apalagi kita punya agen 3R-nya, di belakang ini agen 3R-nya. Iya. Jadi beliau ini alhamdulillah sejak dicanangkan per Januari tadi, dibentuknya agen 3R tadi, Pak ya. Nah, itu mulai bersosialisasi ke masyarakat untuk dari rumah memilah sampah. Jadi paman gerobak nanti tinggal memilih aja ini yang sampah yang mana non organik dan yang organik, ya itu aja. Alhamdulillah. Untuk di lingkungan Pian Sorong sudah ada dilakukan itu apa? Sudah ada, alhamdulillah sudah ada sejak Januari tadi sudah. Langkah memilah ratik matan rumah dinilai menjadi kunci dalam mengurangi beban lingkungan dan menciptakan kota yang lebih bersih di masa depan.